Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk memberkati dan melayani Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia-Nya yang telah menuntun kita semua dalam perjalanan waktu, dan sekarang kita boleh tiba di minggu pertama, tepatnya tanggal 1 November tahun 2020. Oleh karena itu, dari dalam rumah ibadah Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru, kami mengajak sekalian jemaat yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kehadirat-Nya yang kudus. Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Pendeta Desi Karundeng Maringka STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semuanya diundang untuk berdiri, dan sambil pemasangan lilin, kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergam, berilah musikmu bergam, angkatlah pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tahbisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam Mazmur pasal 89 ayat 9 dan 10. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredahkannya. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu, pujilah Dia,
jemaat disilakan duduk. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur terima kasih kepadamu, sebab Engkau selalu menuntun kami. Engkau selalu menjaga dan memelihara kehidupan ini. Sebagai umat-Mu, sebagai persekutuan-Mu Tuhan, kami boleh ada menikmati hari yang indah di hari Minggu yang berbahagia ini. Kami percaya semua karena anugerah dan kasih cinta Tuhan. Sebab siapakah kami Tuhan yang begitu banyak menyakiti hati Tuhan. Manusia yang penuh dengan kelemahan dan keberdosaan kami. Begitu banyak kelalaian yang telah kami lakukan dalam kehidupan ini, yang sepantasnya kami tidak dapat di tempat Engkau. Kami tidak layak di hadirat-Mu Tuhan, tetapi sungguh Engkau selalu mengasihi kami. Dan Engkau terus memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk selalu hidup di dalam Engkau, memperbaiki kehidupan kami, memperbaharui hidup kami, baik pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami, maupun dalam persekutuan jemaat yang ada, bahkan dalam kehidupan pergaulan kami di mana kami ada. Bapa di dalam sorga, kami memohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan, berkenanlah bagi kami di saat ini, untuk selalu ada bersama dengan Engkau di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah pada Injil ini,
dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kuasa-Mu Tuhan selalu ku rasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Saudara-saudara diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami tentang kehendak-Mu dalam kehidupan ini yang harus kami jalani. Dengan iman dan keyakinan, kami dimampukan untuk berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Dan kami sungguh yakin bahwa di dalam firman, maka kami akan terus menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, kehidupan persekutuan, bahkan dalam kehidupan banyak orang. Bentuklah seturut kehendak-Mu kami semua Tuhan. Dan firman-Mu lah penerang bagi kami dan pelita bagi kami semua. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Dengan perikop, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kembali di hari Minggu yang berbahagia ini, di bulan yang baru Torangso ada di bulan November, yang sungguh luar biasa penyertaan dan kasih Tuhan bagi kita. Memang waktu berjalan sangat cepat, ya. Oleh karena itu juga terkadang kita berpikir bahwa seakan-akan torang belum masuk di berber, Kang. Karena memang berhubungan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Banyak kali torang nyandak bisa untuk bebas mau keluar atau mau piman, sehingga lain kali lupa-lupa. Lupa tanggal, lupa kalau sebulan semua Desember kote. Semua habis tahun nyandak lama. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan dan perenungan kita di minggu berjalan ini, dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di dalamnya menceritakan tentang sebuah situasi dan kondisi di mana Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya pergi menyeberang ke Danau Galilea. Dan di sana ternyata mereka menemukan sesuatu peristiwa yang tidak diduga. Kita tahu bersama bahwa Danau Galilea itu adalah dalamnya 207,3 meter di bawah permukaan laut dan dikelilingi bukit. Dan seringkali angin berhembus di situ tidak terduga. Jadi memang yang tidak tahu kapan angin itu akan datang atau badai itu akan datang. Nah, dalam geografis seperti itu, ya, maka tentunya juga para murid-murid yang mengikuti Yesus, mereka juga tidak tahu. Tetapi Yesus di situ ada bersama-sama dengan mereka dan beristirahat di perahu. Dalam pembacaan tadi, Kang, kalau orang baca dari ayat yang ke-35 tadi, ya. Bahwa dorang ada di situ. Pada waktu itu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang," yaitu ke Danau Galilea. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Bahwa ternyata di situ Yesus istirahat, dia sejenak tertidur, ya. Dan kemudian badai datang. Dan para murid-muridnya itu gelisah, khawatir dengan keadaan seperti itu. Mereka menyangka bahwa dengan badai itu, maka perahu mereka akan pecah atau akan hancur. Mereka tidak menyadari sebetulnya di dalamnya yang ada di situ Sang Penguasa, yaitu Yesus Kristus. Artinya bahwa dalam situasi seperti itu, mereka pun juga ada keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ya, kenapa? Karena Yesus baba diam. Tuhan Yesus di situ memang diam, ya. Dia berdiam diri
Dia tidur tetapi tidak terlelap, tetapi dia terjaga. Ya. Dia terjaga, artinya dia tidak benar-benar tidur dengan pulas. Kita kan tahu itu tidur terjaga dengan yang tidur memang betul-betul tidur. Ya. Jadi disitulah para murid-murid Yesus segera untuk membangunkan Yesus. Dan mereka berkata kepada Yesus tentang badai itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, bahwa di sini dia katakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Jadi Yesus bertindak dan memerintah danau itu, angin badai itu sehingga berhenti. Nah di situ dapat dilihat bahwa kuasa Yesus sangat luar biasa. Nah dari pembacaan kita ini, saudara-saudara, apa yang perlu orang lihat di dalamnya? Ada hal-hal apa? Terkadang dalam kehidupan kita, sewaktu badai mulai datang, sewaktu badai mulai menghampiri kehidupan kita, sering juga kita sama seperti murid-murid Yesus. Ya, ada khawatir, ya, ada ketakutan, bahkan ada yang sampai putus asa, berlebihan. Ya. Kadangkala mereka tidak tahu untuk harus berbuat apa. Pokoknya perasaan campur aduk. Tetapi inilah sifat kemanusiaan kita. Sifat kemanusiaan kita yang inilah menunjukkan bahwa kita memang manusia ini lemah. Ya, seringkali kita seperti itu. Sehingga kadang-kadang juga orang menyalahkan sesuatu, hanya tidak ada peringatan dan lain sebagainya, Kang. Ya, di Danau Galilea itunya tidak ada peringatan. Kalau sekarang ada BMKG, Kang. Kalau orang lihat-lihat di berita BMKG, hari begini, jam begini, tanggal begini akan ada badai, akan ada hujan petir, akan ada ya rupa-rupa gempa bumi dan lain sebagainya. Di bagian titik-titik tertentu sudah ada. Tetapi di waktu itu memang tidak ada. Ya. Tetapi itulah saudara-saudaraku, kita mau melihat di dalamnya bagaimana kuasa Yesus berlaku atas kehidupan para murid-muridnya. Dia adalah penguasa alam semesta. Dia adalah pemilik alam raya. Jadi dia tahu bagaimana untuk mengatasi situasi dan kondisi seperti itu di tengah-tengah kehidupan bersama dengan para murid-muridnya. Dia bilang, ya, tenanglah, ya, diamlah. Ini ada mengandung arti yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mau menunjukkan kepada kita ketika kita ada di tengah-tengah badai kehidupan ini, kita berjalan dalam gelombang kehidupan ini. Apakah dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan apapun yang torang jalani. Torang harus tenang, ya. Torang harus diam. Bukan berarti diam bodoh, ya. Tetapi diam dan tenang di sini tetap selalu mau melihat ke atas dan menghadap kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu punya kuasa yang sangat dahsyat dan ajaib, ya. Di atas segala badai, di tengah badai gelombang yang orang jalani dalam kehidupan ini, ada kuasa Tuhan yang sangat sempurna dalam kehidupan ini. Oleh karena itu orang tidak perlu takut, ya, tidak perlu gentar, tidak perlu gelisah seperti para murid-muridnya. Kita percaya, jangan hanya kita percaya menjadi seorang Kristen KTP, cuma percaya oh dia orang Kristen, ya. Tetapi tidak meyakini dan tidak mengimani benar bahwa Yesus itu punya kuasa yang hebat, dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Sehingga terkadang ketika gelombang badai kehidupan datang menghampiri kita,
torang gampang down, ya. Gampang sekali torang untuk lengkali so maraju, iyo toh, ya. Kadangkala torang so menyerah dengan keadaan, ya. Marilah saudara-saudaraku, lewat pembacaan kita juga, mari kita belajar juga. Kita melihat di tengah-tengah badai dan gelombang kehidupan ini. Belajarlah seperti burung rajawali, ya. Burung rajawali yang ketika akan datang badai, maka dia semakin hari semakin tinggi. Dia mau naik melawan badai itu. Dengan kepak sayapnya, dia melawan badai itu. Dia berusaha supaya ada di atas badai itu. Sebelum ada sesuatu hal yang terjadi, burung rajawali ini dia sudah tahu, ya, kapan akan ada badai. Oleh karena itu, dalam kesiapannya, ya, kita belajar juga bahwa ternyata kita juga harus siap, ya. Di dalam hal apapun orang harus siap. Burung rajawali, ya. Dia pergi ke atas semakin hari semakin tinggi dengan kepak sayapnya, artinya mau menunjukkan kepada kita bagaimana orang melihat badai itu. Kita harus menghadap ke atas, melihat kepada Tuhan. Siapakah yang lebih dahsyat? Apakah Tuhan Yesus atau badai itu di tengah-tengah kehidupan ini? Kita percaya bahwa dahsyatnya badai tidak lebih dahsyat daripada kuasa Yesus dalam kehidupan ini. Asalkan kita percaya, kita yakin, kita mau terus berjalan bersama dengan Yesus di kembara kehidupan ini. Meski sedang dan sementara bergumul dalam hidup ini, dan berbagai macam hal yang orang jalani, tetapi kita selalu mau untuk terus menerobos badai itu. Kita yakin bahwa Tuhan selalu ada berjalan bersama dengan kita, dan tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Jangan pernah mengkhawatirkan kuasa Tuhan. Jangan pernah orang meragukan kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Kuasa Yesus sangat sempurna. Kuasa Yesus itu sangat ajaib dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Engkau yang selalu hadir bagi kami. Sekalipun kami ada di dalam berbagai macam pergumulan hidup, termasuk di dalamnya di saat ini Tuhan, ketika badai gelombang datang menghampiri kami tidak akan pernah takut bahaya.
Sebab sesungguhnya Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Engkau adalah penjaga kami yang tetap selalu menjaga dan terjaga. Untuk terus mengantar kami dan mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak perlu khawatir, takut dan gentar dalam menjalani kehidupan ini. Dalam berbagai macam situasi dan kondisi yang terjadi, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami, bahkan pun juga Tuhan dalam lingkup persekutuan jemaat umat-Mu. Juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami yakin dan percaya bahwa seringkali juga Engkau memakai badai untuk menyadarkan kami bahwa kami harus hidup selalu takut akan Engkau. Mau hidup percaya dan yakin pada kuasa Tuhan yang lebih berkuasa dan hebat daripada hal-hal yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon, Engkau kuatkanlah kami semua. Engkau lindungilah kami semua Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup menjadi pribadi-pribadi yang kuat, kokoh dan tangguh seperti burung Raja Wali. Bahkan Tuhan dalam hidup ini, tidak ada lagi rasa khawatir. Tidak ada lagi rasa takut dalam diri kami. Sebab kami mau memandang ke atas. Kami mau melihat kepada Tuhan yang adalah sang pengendali keadaan, situasi dan kondisi dunia bahkan bumi ini. Bapa di dalam sorga, tak satu pun yang terlewatkan dalam kehidupan ini Tuhan. Semua ada di dalam jangkauan Engkau. Semua ada di dalam pandangan mata-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kami juga bermohon, diberkatilah kehidupan bagi saudara-saudara kami yang sedang dan sementara ada dalam keadaan sakit. Baik mereka di rumah maupun mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Ataupun Tuhan mereka yang sedang dan sementara ada di dalam keadaan yang bimbang. Bagi orang-orang tua kami yang ada para lansia, yang mungkin dalam keadaan situasi seperti ini, sungguh merindukan persekutuan dengan Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau selalu ada hadir dalam segala situasi mereka dan menghibur mereka. Pakailah kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu untuk terus menjadi alat kesaksian-Mu. Dari kolom 1 sampai kolom 13 pun juga Tuhan UPK Bipra yang ada, komisi yang ada, mereka yang selalu ada membantu dalam pelayanan-pelayanan. Biarlah kami semakin hari semakin erat untuk mau terus berjalan bersama dengan Yesus, Sang pengendali kehidupan ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pun mereka yang sedang dan sementara bersyukur di minggu yang berjalan ini, lengkapi terus syukur sukacita mereka Tuhan. Dan biarlah dalam segenap syukur ini, mereka akan selalu memuliakan nama Tuhan. Persembahan telah kami berikan. Berkatilah itu Tuhan. Baik persembahan dalam bentuk apapun itu. Syukur, ucapan terima kasih atau yang lainnya. Berkatilah. Dan kami percaya apa yang kami beri ini Tuhan, benar-benar kami berikan dengan ketulusan hati. Bapa di dalam sorga, bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Engkau berkati mereka. Dalam situasi politik sekarang ini, kami yakin dan percaya Engkau pengendali waktu.
Engkau adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan ini, yang akan terus menggerakkan hati pemerintah bangsa dan negara kami, untuk kiranya mereka boleh dapat mengerjakan keterpanggilan mereka dengan penuh tanggung jawab iman, tanpa ada hal apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kami boleh merasakan ada kesejahteraan, kerukunan hidup kami satu dengan yang lain. Bahkan kami tidak akan pernah terpisahkan walau ada dalam berbagai macam perbedaan pendapat ataupun hal yang lain. Kami percaya kami tetap menyatu di dalam Tuhan. Sebab sesungguhnya kepatuhan hidup kami sebagai umat-Nya adalah juga bagaimana kami mengambil bagian dalam kepatuhan hidup bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami yang sudah mengambil bagian bertugas malam hari ini. Di hari ini Engkau berkati Tuhan, dan Engkau menyertai segala apa yang boleh kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Syukur permohonan. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Badai mengamuk ya Tuhan. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu, dan kabut gelap menakutkan, kemana ku berteduh, akan celakalah aku, Tuhan terus lelah. Takkan lama ku ini tertarik ke dasar samudra gelap. Gelombang dan topan tenanglah, diamlah, diamlah. Laut yang gemuruh dan menderu, dan iblis yang ganas berbagai setru, tak dapat merusakkan bahtera, sebab Tuhan Allah ikut serta. Semuanya taatkan perintahnya, diamlah, diamlah. Semuanya taatkan perintahnya, diamlah. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory Kairagi Weru, kami mengucapkan terima kasih kepada Kadim dan para penyelenggara ibadah yang telah melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sekalian warga jemaat yang telah beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini boleh bermanfaat bagi kita semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari dalam rumah ibadah ini, terimalah salam dan ucapan terima kasih kami. Tuhan menolong dan memberkati torang semua. Shalom.